Oke, jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan shadow leadership? Seorang pimpinan di salah satu perusahaan saat mengikuti sesi coaching for leaders sempat menyampaikan pengalamannya dalam mengelola timnya. Ia menceritakan adanya masalah kinerja salah satu stafnya yang belum sesuai dan bahkan jauh dari hal. Beliau saat itu memilih menjadi shadow leader, di mana ia memilih untuk memberikan kebebasan stafnya tersebut untuk menggunakan pendekatan yang kreatif saat melakukan pekerjaannya, minimum supervisi, dan berusaha tidak terlalu masuk ke dalam detail operasional yang dilakukan oleh staf tersebut. Intinya, menurut pimpinan tersebut, ia memberikan kepercayaan kepada timnya untuk bekerja secara mandiri. Apakah Anda sebagai pimpinan pernah mengalami hal yang sama? Oke, jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan shadow leadership? Shadow leadership secara umum berhubungan dengan memberikan pengaruh. Apakah pengaruh baik atau pengaruh yang kurang baik? Dalam leadership shadow model terdapat premis yang mengatakan bahwa kepemimpinan mulainya dari atas. Dan jika seorang pimpinan hendak membuat sebuah perubahan, mereka harus paham dengan bayangan yang terlihat oleh anggota tim mereka. Leadership shadow model ini merupakan irisan atas 4 aspek, yaitu aspek pertama adalah apa yang saya katakan. Ini berbicara tentang konteks pesan, kerangka tantangan, pesan yang disampaikan, update yang teratur, dan penekanan atas pesan yang saya sampaikan. Aspek yang kedua adalah bagaimana sih saya bertindak. Ini berbicara perilaku Anda sebagai seorang pemimpin. Cara Anda mengambil keputusan, menjadi role model, dan membangun hubungan dengan anggota tim. Lalu aspek yang ketiga yaitu apa yang saya prioritaskan. Aspek ini memberi penekanan pada bagaimana saya memimpin proses kerja yang terjadi. Untuk apa saya menghabiskan waktu saya. Dan dengan siapa saya berinteraksi saat meeting dan aktivitas rutin lainnya. Dan aspek yang terakhir adalah bagaimana saya mengukurnya. Ini berbicara tentang reward dan penghargaan, akuntabilitas, transparansi, dan bagaimana saya bisa mendapatkan umpan balik. Dari hasil pertemuan coaching dengan pimpinan tersebut, saya mendapati adanya gap atas implementasi shadow leadership ini. Yang pertama adalah si atasan masih perlu lebih efektif mengenal gaya kerja anggota timnya sebelum memberikan tanggung jawab dan kepercayaan atas tugas atau peran tertentu di dalam perusahaan. Yang kedua, penyampaian pesan yang belum jelas, spesifik, dan terukur. Ia belum secara spesifik menyampaikan apa sih sesungguhnya yang ia harapkan kepada stafnya tersebut, yang dalam hal ini terkait laporan hasil kinerja. Dan yang ketiga adalah akuntabilitas dan transparansi atas perubahan keputusan dan kejelasan informasi. Jadi bisa dikatakan ketika berbicara pengelolaan organisasi dan SDM, shadow leadership ini dianggap penting dan perlu dimiliki oleh seorang pimpinan atau atasan. Nah, tujuan dari shadow leadership ini adalah bagaimana Anda menggunakan otoritas Anda untuk mendorong anggota tim Anda dan mengikuti arahan Anda. Anggota tim Anda mungkin merasa lebih cenderung untuk mendengarkan saran Anda dan menggunakan pendekatan Anda jika mereka melihat Anda mematuhi aturan. Karena mereka mungkin meniru tindakan Anda, maka sangat penting bagi Anda untuk berperilaku dengan cara yang produktif. Misalnya, Anda menerapkan kebijakan perusahaan baru yang mengharuskan karyawan untuk mengenakan pakaian formal misalnya. Anda harus memastikan nih bahwa Anda mengikuti kebijakan tersebut yang menginspirasi anggota tim Anda untuk melakukan hal yang sama. Sebagai seorang pemimpin, tindakan Anda mungkin lebih berdampak daripada kata-kata Anda. Menurut Anda bagaimana? Bila Anda merasa shadow leadership ini penting dan Anda terdorong untuk
memperbaiki skill Anda dalam shadow leadership ini, maka ada beberapa cara dan pendekatan untuk meningkatkan skill ini. Yang pertama, gali dan temukan kekuatan dan kelemahan Anda. Pada langkah ini, yang perlu Anda lakukan adalah mengevaluasi kinerja Anda saat ini sebagai seorang pemimpin. Pikirkan tentang tindakan yang Anda ingin ditiru oleh anggota tim Anda dan perilaku yang Anda rasa dapat Anda tingkatkan untuk menginspirasi pertumbuhan. Misalnya, Anda mungkin merasa bangga bahwa Anda biasanya datang ke kantor tepat waktu, yang juga memotivasi karyawan untuk tepat waktu juga. Anda mungkin juga percaya bahwa kebiasaan Anda dalam menanggapi email 2 hari setelah menerimanya paling lambat dapat membuat karyawan berpikir bahwa melakukan hal yang sama dapat diterima. Mengetahui kekuatan dan kelemahan Anda dapat membantu Anda menentukan di mana sih harus mencurahkan waktu Anda. Lalu yang kedua, identifikasi simbol kepemimpinan. Simbol kepemimpinan adalah kata-kata atau tindakan yang menggambarkan pendekatan Anda terhadap manajemen. Misalnya, cara Anda berbicara kepada karyawan saat menyampaikan kritik yang membangun dapat menunjukkan gaya kepemimpinan Anda. Anda juga dapat mengidentifikasi simbol berdasarkan lingkungan kerja yang Anda buat untuk anggota tim Anda. Misalnya nih, jika Anda memprioritaskan kebijakan pintu yang terbuka misalnya, maka Anda dapat menempatkan ruang kerja Anda di tengah ruangan agar lebih mudah diakses oleh karyawan yang mungkin mencari panduan tambahan dari Anda. Pikirkan tentang apa simbol kepemimpinan Anda dan bagaimana Anda dapat menggunakannya untuk berkomunikasi dengan karyawan. Yang ketiga, renungkanlah hasil yang diinginkan. Renungkan lingkungan kerja ideal Anda dan perilaku profesional karyawan yang melapor kepada Anda secara langsung. Visualisasikan hasil yang Anda inginkan dapat membantu Anda menentukan bagaimana cara mewujudkannya. Pilih tindakan yang selaras dengan tujuan kepemimpinan Anda. Dan Anda juga dapat menetapkan garis waktu untuk mengubah perilaku Anda guna mendorong perubahan di tempat kerja yang dapat membantu Anda mengevaluasi kesuksesan Anda. Misalnya begini, jika tujuan Anda adalah memotivasi karyawan untuk bisa berkolaborasi lebih satu sama lain, maka Anda dapat menanyakan pendapat anggota tim Anda tentang menangani tugas kerja. Yang keempat, mencontoh perilaku yang ingin Anda lihat. Setelah menetapkan tujuan kepemimpinan Anda, maka pikirkan tentang bagaimana Anda dapat mencontoh perilaku yang Anda inginkan agar ditiru oleh anggota tim Anda. Misalnya, jika Anda ingin tenaga penjual Anda memulai percakapan dengan pelanggan saat mereka berbelanja sebuah produk atau jasa, maka Anda dapat berlatih menyapa pelanggan saat mereka memasuki toko. Itu contohnya. Tindakan Anda selanjutnya dapat menunjukkan kepada karyawan cara menemukan tujuan belanja pelanggan dan merekomendasikan produk yang dapat memuaskan mereka. Pastikan karyawan Anda memahami pentingnya perilaku di tempat kerja mereka dan urutan langkah yang benar untuk memenuhi harapan Anda yang sesungguhnya. Lalu yang kelima, evaluasi kemajuan Anda. Mengevaluasi kemajuan Anda dapat membantu Anda memastikan teknik kepemimpinan Anda secara efektif. Tinjau perubahan yang terjadi di tempat kerja sejak Anda menerapkan perilaku yang Anda inginkan dengan gaya kerja Anda sendiri tentunya. Dan jika tindakan Anda telah mengilhami karyawan dengan cara yang Anda inginkan, maka Anda tahu bahwa Anda telah berhasil meningkatkan bayangan Anda. Misalnya, Anda mengamati bahwa karyawan telah mengajukan pertanyaan mendalam selama pertemuan dengan direktur dan pemangku kepentingan.
Anda mengaitkan perubahan ini dengan inisiatif Anda untuk melibatkan rekan kerja Anda dengan perspektif Anda. Sekarang Anda memahami perilaku mana yang harus terus dilakukan dan Anda dapat menyusun strategi bagaimana meningkatkan kepemimpinan Anda di masa depan. Dan berikut ini adalah tips untuk memperbaiki shadow leadership skill Anda. Konsisten. Menunjukkan perilaku yang konsisten di tempat kerja dan disengaja dapat memperkuat kemungkinan Anda dapat melakukan perubahan positif di antara anggota tim Anda. Setelah Anda menetapkan tujuan kepemimpinan Anda dan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan, konsistenlah untuk memberikan waktu bagi karyawan untuk mengamati dan belajar dari Anda. Yang kedua, jadilah pribadi yang menarik. Menjadi pribadi yang berkepribadian dapat meningkatkan kredibilitas Anda sebagai seorang pemimpin. Yang berarti karyawan dapat mempercayai bagaimana Anda mengelola organisasi dan ingin menjadi seperti Anda. Mereka mungkin juga merasa bahwa berperilaku dengan cara yang sama seperti yang Anda lakukan karena mereka dapat berhubungan dengan kepribadian Anda secara langsung. Dan yang terakhir adalah mengambil tanggung jawab atas tindakan yang Anda lakukan. Perilaku lain yang dapat Anda tekankan dalam shadow leadership ini adalah akuntabilitas, di mana Anda mengakui peran Anda ketika terjadi kesalahan di tempat kerja dan berjanji untuk tampil lebih baik di masa depan. Hal ini sangat bermanfaat untuk menunjukkan kepada karyawan bahwa mereka dapat mengatasi tantangan kerja. Karena apa? Karena mereka telah menyaksikan Anda juga bisa melakukan